Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Latifah Fajriyah dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum berbasis kompetensi. Apa itu KBK? Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Lalu apa sih teman-teman latar belakang dari KBK ini? Kemunculan kurikulum berbasis kompetensi seiring dengan munculnya semangat reformasi pendidikan. Diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah, diantaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, serta lahirnya TAP MPR Nomor 4 MPR 1999 tentang arah kebijakan pendidikan di masa depan. Lalu apa ya tujuan dari KBK ini? Tujuan kurikulum berbasis kompetensi adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa depan dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup. Adapun secara khusus, kecakapan hidup itu bertujuan untuk yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah dengan memberikan peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan manajemen berbasis sekolah. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Dari uraian latar belakang munculnya kurikulum berbasis kompetensi, kita dapat menangkap dua makna yang tersirat. Pertama, KBK mengharapkan adanya hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kedua, KBK memberikan peluang pada siswa sesuai dengan keberagaman yang dimiliki masing-masing. Nah, berdasarkan makna tersebut, maka KBK sebagai sebuah kurikulum memiliki tiga karakteristik utama, yaitu yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Kemudian yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan KBK sebagai pedoman dan alat pendidikan bagi guru didasarkan pada tiga asas pokok, yaitu yang pertama, asas filosofis yang berkenaan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu asas psikologis yang berhubungan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengembangan KBK juga didasarkan kepada asas sosiologis dan teknologis. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tingkat pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional. Pada tingkat ini, pengembangan kurikulum dibahas dalam lingkup nasional, meliputi jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum tingkat lembaga. Pada tingkat ini dibahas pengembangan kurikulum untuk setiap jenis lembaga pendidikan pada berbagai satuan dan jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum tingkat bidang studi atau penyusunan silabus. Pada tingkat ini dilakukan pengembangan silabus untuk setiap bidang studi pada berbagai jenis lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat
yaitu pengembangan kurikulum tingkat satuan bahasan atau modul. Dalam kurikulum berbasis kompetensi program pembelajaran yang dikembangkan adalah modul, sehingga kegiatan pengembangan kurikulum pada tingkat ini adalah menyusun dan mengembangkan paket-paket modul. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Adapun prinsip-prinsip pengembangannya yaitu yang pertama, peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Kemudian yang kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Kemudian yang ketiga, penguatan integritas nasional. Kemudian yang keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Kemudian yang kelima, pengembangan kecakapan hidup. Adapun prinsip implementasinya yaitu yang pertama, kesamaan memperoleh kesempatan, kemudian yang kedua, berpusat pada anak, kemudian yang ketiga, pendekatan menyeluruh dan kemitraan, kemudian yang keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Baik teman-teman, itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum berbasis kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.